tentang nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran. Yang dimaksud dengan nuzulul Quran sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadar, bahwasannya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Lail itu malam, jadi tidak perlu jadi double, jadi malam Lailatul Qadar kalau mau Lailatul Qadri, atau pada malam Qadar, begitu sajalah ya. Karena lail itu ya malam, lailah itu malam, malam itu malam, jadi malam-malam Qadar. Sedangkan dalam satu Ramadan itu satu kali saja, hanya satu malam saja terjadi, enggak berarti double berkali-kali. Itu kan keinginan jenengan ya. Yang karena apa? Pada saat mungkin pada saat turun malam Qadar tersebut, jenengan sedang asik-asiknya mengoperasikan mesin pabrik, begitu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kapan Al-Quran diturunkan? Pada saat malam Qadar. Kemudian yang mana bagian Al-Quran yang diturunkan? Sesungguhnya seluruhnya. Yang dimaksud nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pada malam Qadar, adalah satu kesatuan penuh dari Baitul Izzah ila sama'id dunya, ke langit pertama, seluruhnya. Sedangkan kita tahu bahwa Al-Quran turun-temurun dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, diajarkannya, ditalkinkannya selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Kalau dijangkepkan ya secara global 23 tahun saja gampangannya, supaya kita mudah mengingatnya. Ini sesungguhnya ada beberapa pendapat para ulama. Di antaranya ada ulama yang berpendapat seperti itulah Al-Quran diberikan kepada Rasulullah berangsur-angsur. Akan tetapi ada pendapat sebagian ulama yang menyatakan pada hakikatnya Rasulullah SAW itu sudah dimasukkan Al-Quran ke dalam qalbunya secara satu kesatuan, secara kesatuan. Akan tetapi untuk mentalkinkannya maka perlu proses selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Mengapa? Ada rahasia dalam hal ini. Al-Quran ditalkinkan kepada Rasulullah sesuai dengan keadaan yang perlu wahyu itu turun. Supaya apa? Turunnya wahyu tidak dalam kesendirian, kecuali beberapa ayat pertama dari surah Al-Alaq, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq Rasulullah sendiri di Gua Hira. Sedangkan umumnya ayat-ayat yang lain turun bertepatan dengan sesuatu yang terjadi pada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Rasul mendapatkannya, Rasul membacakan kepada para sahabat, kemudian sahabat langsung menghafalkannya, dan ada sebagian sahabat yang mencatatkannya, mencatat pada media-media yang belum seperti sekarang, bukan berarti dalam satu buku, tapi dalam lembaran kulit, kemudian dalam tulang belulang. Setelah dihafalkan mereka mencatatkan supaya tidak lupa. Tapi media pencatatannya pun tidak seperti sekarang, Android. Kalau sekarang Android ini berarti bid'ah ya, tapi bid'ah ngeunah itu. Tidak ada hadisnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu Qur'anan Androidan wa ismuhu Samsung. Enggak ada. Adalah Rasulullah membuka Al-Quran Android, namanya itu Samsung. Tidak ada itu. Berarti kalau ada zaman sekarang orang yang selalu membidah-bidahkan yasinan, tahlilan, acara seperti sekarang, tasyakur ya, bi'inzalil Quran, binuzulil Quran, disebut bid'ah lain sebagainya, tapi Al-Quran yang masih pakai Al-Quran Android, colek saja, om bid'ah bro, gitu aja ya. Tapi kita paham tidak seluruhnya bid'ah itu jelek, karena ada yang baik juga. Nanti kita akan pelajari dalam kehidupan kita menggunakan Al-Quran saja. Dalam kehidupan menggunakan Al-Quran kita butuh bid'ah yang hasanah, kita butuh bid'ah yang baik. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tadi hikmah, rahasia. Kenapa sih Al-Quran kok diturunkan selama itu 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Al-Quran diberikan, ditalkinkan, bahasanya ditalkinkan, diajarkan kepada Rasulullah SAW sesuai kebutuhan umat pada saat itu. Umat manusia kalau sedang butuh biasanya diberikan solusi, ingat walaupun solusinya simple. Contoh dalam suatu riwayat
Al-Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh tamu-tamunya seperti biasa. Ya, kalau ulama itu sering didatangi tamu, tapi tamunya yang bermasalah. Kalau tamu yang sedang tidak bermasalah, sedang jaya, banyak harta, tinggi jabatannya, gak mau datang. Tapi orang tersebut akan datang kepada ulama, kepada ustadz kalau sudah kena santet. Betul gak? Kena santet, kalau mau pilkada, pemilihan, jadi anggota legislatif lain sebagainya, datang tuh. Tapi kalau sudah jadi gak datang. Seperti itu. Mau jadi lurah, nyalon jadi lurah, datang. Udah jadi, boro-boro ingat. Seperti itu. Banyak itu. Makanya bagi orang-orang seperti ini kita berdoa mudah-mudahan di malam yang mulia Ramadan, mudah-mudahan mereka kena santet. Biar datang ke ulama mau ngaji, barangkali itu merupakan wasilah supaya mereka mau pada datang menuju jalan-jalan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan santet dulu, dengan kena santet mereka baru sadar. Ya. Cung yang mau kena santet dulu baru sadar. Insyaallah yang hadir di sini semuanya tidak akan kena santet karena sudah keburu sadar. Ya. Cuma tinggal satu saja menghadapi kematian. Siap-siap. Siap tidak? Siap tidak? Kematian itu suatu keniscayaan pasti. Al-mautu baghtatan, keadaannya datangnya itu mendadak. Gak perlu kita menunggu miss call-nya malaikat Israel terlebih dahulu. Ya, jangan nunggu WhatsApp-nya malaikat pencabut nyawa sama kita. Bro, bentar lagi gue datang ya. Jangan begitu. Gak bakalan seperti itu. Tapi kapanpun kita harus siap karena kematian itu mendadak. Saya masih ingat Al-Maghfurlah Kiai Amrin. 2 hari saya baru sampai di Makkah waktu ibadah haji, dapat kabar beliau wafat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa li hadratin habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh Kiai Amrin sholihin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa dakhalahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah Sri Kandi sedang ziarah ke sana. Jadi dibagi 2 sekarang ini rombongan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kematian itu mendadak. Kita harus bersiap-siap. Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang tamu. Tamu ini mengeluhkan tentang permasalahan hidupnya, yakni kefakirannya, tentang masalah perekonomian. Wahai Imam, saya ini kok kismin terus. Seperti halnya Bang Madid berkata, aku ini merupakan kaum marginal, kata Bang Madid radhiyallahu an. Begitu. Maka bagaimana solusinya? Masih bagus datang ke ulama daripada datang ke dukun. Kalau datangnya ke Mbah Jiwok repot, ngepet aja loh. Kalau ngepet di perumahan yang baru, yang ternyata apalagi baru banyak sekali rumah-rumah yang baru dibangun, khawatir sekali. Kenapa? Banyak rumah yang belum diaci temboknya, yang belum diplester temboknya, sehingga kalau ngepet nanti gosok-gosok tembok, baret-baret tuh bokongnya. Kalau besok-besok ngelihat ada orang yang begini-begini terus sambil jalan, mungkin itu malamnya baru selesai ngepet. Karena apa? Karena banyak sekarang rumah-rumah yang baru pada dibongkar, direhab tapi belum diaci, ya, belum diplaster-plaster biasa saja, sehingga masih baret-baret. Hati-hati ya, daripada ngepet mendingan kita mujaknya sama Allah. Mujaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Quran saja diamalkan. Kalau kita mau mengamalkan Quran, satu bagian saja surah Al-Waqiah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca surah Al-Waqiah setiap hari, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, dia tidak akan hidup dalam kemiskinan. Kalau kita istiqomah, kalau benar lagi baca Al-Qur'annya, jangan sampai baca Al-Qur'annya belepat-belepot begitu ya. Sudah belepat-belepot jadi khotib pisan. Wah, repot ini. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang masalah perekonomiannya. Wahai Imam, saya ini kismin, bagaimana solusinya untuk saya keluar daripada kemiskinan saya? Imam Hasan Al-Basri senantiasa tersenyum, mendahului jawabannya dengan senyuman. Kemudian beliau memberikan satu syarat, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Seperti itu, perbanyak. Sebagaimana juga guru saya mengijazahkan astaghfirullahalazim 1000 kali sehari semalam. Dijazahkan diantaranya oleh Syekh Abdullah Qasim bin Syekh Zainal Abidin bin Syekh Talha bin Tolabuddin, salah seorang mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di Gunung Jati, cucu dari Syekh Talha. Begitu. Diijazahkan. Saya juga sekarang akan mengijazahkan astaghfirullahalazim 1000 kali sehari semalam untuk Anda sekalian. Ajaztukum.
Untuk yang menyaksikan live streaming ini pun silahkan, ajaztukum, saya mengijazahkan kepada anda sekalian 1000 kali astagfirullahaladzim sehari semalam. Boleh satu dudukan sekaligus selesai, boleh dipisah-pisah, dicicil dalam sehari semalam, entah 200 dulu, 100 dulu, terserah, terus yang penting dalam sehari semalam dapat 1000 kali istighfar. Kenapa 1000 kali? Rasulullah saja tidak kurang dari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali, apalagi kita, Rasul taubatnya 100 kali, kita berapa kali? 1000 kali. Menurut kita masih kurang. Karena apa? Karena dosanya lebih daripada 1000. Kalau Rasulullah nggak berbuat dosa tetap 100 setiap hari, tidak kurang. Kita harusnya berapa banyak? 2 juta. Sekelas Imam Abu Hurairah diriwayatkan oleh cucunya bahwasannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau setiap kali hendak tidur beliau meminta disiapkan kepada maulanya, kepada pembantunya seutas tali yang diikat-ikat sebanyak 1000 ikatan. Beliau akan berzikir, beristighfar, meminta ampun kepada Allah sebanyak 4000 kali banyaknya setiap mau tidur. Ayo, itu sahabat Rasulullah 100 kali tidak kurang, sahabat Abu Hurairah 4000 kali setiap kali mau tidur beristighfar. Kita berapa? Baru 1000 aja udah, baru 1000 banyak bener. Ya sudah dah 2 juta kali, ayo Diberikan solusi itu oleh Imam Hasan Al-Basri kepada tamunya yang pertama, perbanyak istighfar. Kemudian pulang, diamalkan. Datang lagi masih di hari yang sama, orang yang mengeluhkan permasalahan hidupnya tentang apa? Wahai Imam, saya sudah berumah tangga sekian lamanya tapi saya tak kunjung mendapatkan anak. Bagaimana solusi yang diberikan oleh Imam Hasan Basri? Kalau datang kepada saya, udah kawin lagi, begitu ya. Tapi tidak dengan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dengan senyuman memberikan solusi yang terbaik, apa? Perbanyak istighfar. Yuk perbanyak istighfar, astaghfirullahalazim. Seperti itu. Pulanglah yang kedua ini diamalkan dengan sungguh-sungguh, yang memberikannya seorang tabi'in, murid dari sahabat Imam Hasan Al-Basri, luar biasa. Kemudian datang yang ketiga, tamu yang ketiga. Biasanya kalau datang ke kiai, tamu itu banyak banget. Datang yang ketiga kepada Imam Hasan Al-Basri, mengeluhkan permasalahan hidupnya juga. Berupa apa? Ternyata perkebunannya itu rusak, perkebunannya kering, kekeringan, dilanda kemarau yang panjang luar biasa di daerahnya, sehingga perkebunannya itu tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, hancur perkebunan tersebut. Maka beliau dengan senyumannya yang khas kemudian memberikan solusi, perbanyak olehmu istighfar, astaghfirullahalazim. Seperti itu. Pulanglah orang ini dengan membawa ijazah istighfar, diamalkan luar biasa. Tapi muridnya yang mondok di tempat Imam Hasan Al-Basri, yang khidmat, yang biasa nyuguhin tamu-tamu, melihat kejadian itu aneh, memberanikan diri nanya sama gurunya, ya Sayyidi, wahai guruku, wahai tuanku, mohon maaf saya izin bertanya, ada apa nak? Saya memperhatikan ada 3 orang yang meminta solusi kepada engkau dengan permasalahan hidup yang berbeda-beda, tapi satu saja solusi dari engkau begitu simpelnya, hanya istighfar diperbanyak. Kenapa seperti ini? Maka Imam Hasan Al-Basri membalas pertanyaan tersebut dengan jawaban berupa senyuman. Kalau kita sekarang punya murid berani nanya ini itu lain sebagainya, kritis, langsung loba nanya mana gitu kan. Kalau sekarang kita banyak nanya, udah diam aja loh ya, gak usah banyak nanya. Tapi sekelas Imam Hasan Al-Basri tetap bijaksana. Oleh karenanya ketika kita menjadi seorang guru, tetaplah bijaksana menghadapi berbagai macam karakter murid-murid. Macam-macam murid itu karakternya, supaya kita tetap ikhlas. Maka kita harus meyakinkan diri kita bahwa mereka digerakkan datang kepada kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti itu. Begitu pula Imam Hasan Al-Basri ketika mendengar pertanyaan, seolah-olah pertanyaannya ini sangat mengusik begitu, kalau untuk kita begitu. Tapi Imam Hasan Al-Basri dengan santai saja, wahai anakku, apakah engkau lupa di dalam Al-Quran pernah aku ajarkan, yang senantiasa engkau hafalkan, yang senantiasa engkau baca? Allah berfirman di dalam Al-Quran, istaghfiru fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah, mintalah kalian ampun kepada Tuhan kalian, maka sungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun, Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kalian. Kemudian ketika kalian sudah meminta ampun kepada Tuhan kalian, yursilis samaa, Allah akan menurunkan air dari langit.
air yang mengandung rahmat, mengandung keberkahan, atau rahmat bagaikan cucuran air dari langit. Air hujan sendiri mengandung keberkahan sebagaimana di dalam surah As-Saff ayat 9. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Dan telah kami turunkan dari langit ma'an mubarakan, berupa air yang mengandung keberkahan. Jadi ternyata berkah itu memang hak Allah Ta'ala, akan tetapi hak Allah pula untuk memberikannya, untuk menjadikan berbagai makhluknya Allah sebagai pintu-pintu keberkahannya Allah, termasuk wasilah sampainya keberkahan itu kepada yang lain. Di antaranya adalah air hujan. Jadi air hujan itu mengandung keberkahan. Jangan sampai kita ini ngersula, kalau hujan langsung kita marah sama Allah, oh hujan mulu begitu. Coba kalau nanti diberikan panas, oh panas banget sih ya. Kalau Allah datangkan semuanya, matahari didekatkan, hujan juga didekatkan, airnya tsunami 230 meter, mau ngomong apa? Gak mau, gak mau. Nah seperti itulah kita manusia. Atau diberikan dua-duanya, antara panas dengan dingin, mau dua-duanya datang? Meriang itu namanya. Gak mau juga kan? Syukuri apa yang ada, syukuri apa yang datang, syukuri apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan air hujan tersebut sebagai wasilah. Fa'ambatna bihi, maka kami tumbuhkan bihi, dengan wasilah air hujan tersebut. Jadi ternyata Allah sendiri melegalisir penggunaan wasilah. Penggunaan wasilah, Allah menggunakan makhluknya sebagai wasilah dalam keadaan di beberapa kesempatan. Padahal bagi Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah mampu langsung kun, jadi bagi Allah. Buktinya Nabiullah Adam alaihissalam tanpa ibu tanpa bapak muncul. Sedangkan menurut logika kita, anak ini harus lahir dengan adanya seorang ayah dan seorang ibu. Coba kalau dua-duanya ayah semua, ayo bagaimana? Main anggar itu? Nggak mungkin kan keluar itu. Nah ini contoh seperti itu, ini logika kita. Akan tetapi bagi Allah Ta'ala, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam tanpa ayah, hanya ibunya saja. Sekarang banyak orang zaman sekarang, wanita zaman sekarang yang ingin ikut-ikutan seperti Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, ingin punya anak tapi nggak perlu bapak. Banyak sekarang sudah terjadi, tapi ternyata tetap perlu laki-laki yang ngebuntinginnya. Kan begitu. Kalau Sayyidah Maryam tidak seperti itu, tidak dicolek-colek sama laki-laki, ketemu juga enggak. Beliau tetap tinggal di mihrab, di satu ruangan di bawah tanah, tempat khalwat selama-lamanya dari kecil sampai dewasa. Tapi beliau bisa melahirkan, hamil luar biasa, karena Allah Tabaraka Ta'ala yang memasukkan ruh ke dalam rahimnya, berbentuk kemudian menjadi janin dan bisa melahirkan. Itu dengan izin Allah Tabaraka Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi Allah pun menggunakan wasilah. Nah, kita kembali ke dalam masalah tadi tentang Imam Hasan Al-Basri, tentang istighfar. Yursilis samaa, Allah akan mencurahkan limpahan rahmat dari langit bagaikan curahan hujan, yang alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, dan dengan memperbanyak istighfar maka Allah pun akan melipat gandakan harta kalian. Ya, bi amwalin. Ini solusi untuk orang yang pertama datang tentang masalah kekisminan tadi. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan Allah akan melipat gandakan anak keturunan untuk kalian. Ini solusi untuk orang yang kedua, yang tadi memiliki permasalahan tentang tidak memiliki anak sudah sekian lama. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian perkebunan-perkebunan yang rindang. Jannat di sini maknanya adalah perkebunan-perkebunan yang rindang, berbuah lebat. Waj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai yang mengalir deras untuk kalian, untuk dijadikan sebagai bahan mencari nafkah. Ini solusi untuk orang yang ketiga, yang permasalahan hidupnya adalah kekeringan, sehingga kebun-kebunnya itu menjadi rusak, mati seluruhnya. Ternyata solusinya hanya satu, nak, yakni istighfar. Baru, oh, padahal ini saya sering membacanya, wahai sayyidi, wahai guruku. Iya, seperti itulah manusia. Jika manusia sedang butuh, hal kecil akan merasa berharga. Tapi ketika dia tidak merasa butuh, maka sedemikian banyaknya anugerah Allah pun disia-siakan dan tidak dipandang oleh matanya. Seperti itulah
maka Al-Quran pun datang turun temurun dengan cara bertahap selama 22 tahun 2 bulan 23 hari. Tujuannya apa, hikmahnya? Setiap kali turun senantiasa berkenaan dengan permasalahan yang terjadi untuk umat, yang terjadi pada umat ini menjadi solusi. Ayat yang turun pada saat itu menjadi solusi, maka setiap orang yang mendapatkan atau yang berkenaan dengan ayat tersebut maka akan menghargai sekali, akan menerima sekali, mengimani sekali dan mengamalkan dari ayat-ayat tersebut. Seperti itulah seperti yang terjadi pada Imam Hasan Al-Basri dan muridnya. Ternyata kita ini walaupun ayat itu sudah satu kesatuan kita miliki, beli Al-Quran, kita miliki Al-Quran satu kesatuan ini setiap saat ada di rumah kita, bahkan kita bisa dengan mudah memiliki 100 eksemplar Al-Quran, mushaf Al-Quran, tetap kita tidak menghargai Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa menghargai Al-Quran? Karena kita tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai solusi kehidupan kita. Itu jawabannya. Status, buat status Anda besok jempolers banyak insyaallah. Ya lumayan buat jempolers ya. Jadi karena kita ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai solusi hidup kita, kita baru datang kepada ulama kalau kita punya permasalahan. Kalau kita sudah mentok padahal Al-Qur'annya juga ada di rumah kita, kita tidak berupaya untuk belajar kepada ulama di setiap hari. Kenapa? Kalau thalabud duit itu fi kulli yaumin wa lailatin, thalabud duit fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, mencari duit itu fardu bagi kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Fa amma overtime sunnatun muakkadatun. Kan begitu kalau kita sekarang. Beda dengan thalabul ilmi. Kalau thalabul ilmi sisa waktu. Bener gak? Ngaku sisa waktu. Coba kalau nyari duit sisa waktu apa enggak? Enggak ada waktu yang tersisa bahkan untuk mencari duit. Tuh, seperti itu. Tapi untuk mencari ilmu sisa waktu. Untuk mencari duit tak akan tersisa waktu untuk mencari duit. Semuanya dipakai untuk mencari duit. Siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi bokong, wah udah jungkir balik gimana lain sebagainya. Walaupun ditunjuk-tunjuk sama orang asing jadi jongos ya, mau saja seperti itu. Tapi ketika kita baru disentil, diberi satu treatment oleh ulama, ulama memberikan nasihat padahal tidak secara langsung, nih kalian tuh begini, secara umum dirinya merasa bahwa itu bertujuan kepada dirinya. Purik rak gelem ngaji maning, pergi pulang besoknya udah nggak mau ngaji lagi. Karena apa? Tersungging dengan ucapan Ustadz Agus Fatoni. Kenapa? Dia membahas ini itu kan saya banget, gue banget gitu loh, gue banget gitu loh. Nggak mau lagi gue ngaji sama Ustadz Agus Fatoni. Kenapa? Bahasnya bab itu kan gue banget, gue kan baru ngaji, gue kan baru sadar. Please deh ya, tolong, hello, begitu. Ini kalau bahasa anak-anak zaman now gitu ya. Gitu. Maka seperti itulah hikmah diturunkan, ditalkinkan Al-Quran selama 22 tahun 2 bulan 23 hari kepada Rasulullah. Karena pada hakikatnya bukan untuk Rasulullah saja, tapi ini solusi untuk umat. Ketika umat mengalami suatu permasalahan, maka datang ayat sebagai solusi. Ketika umat ini butuh solusi, datang satu ayat pun, maka ayat ini akan diterima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Seperti itu. Tapi kalau turunnya pada saat tidak sedang membutuhkan, seperti kita akhirnya, Quran sudah ada satu mushaf, beli di mana-mana gampang, tapi ternyata di masjid ada, di mana ada, di kantor ada, tapi nggak mau bacanya, nggak mau mempelajarinya. Ulama yang bisa mengajarkan tafsir Al-Qurannya ada, tidak mau kita datang ke majelis ulama. Itu kita ya, ini manusia ini seperti itu. Manusia itu cek bahasa Sunda, mana manusia mana? Manusia itu sebetulnya kalau kita menganggap diri kita ini manusia, harus introspeksi. Bagaimana? Istilah Sunda ini kirata, dikira-kira tapi nyata gitu. Siloka, silok udah dibuka. Ini bahasa apa lagi? Bahasa planet, udah nggak bakalan ngerti lah, sudah. Ini bahasa kirata, dikira-kira tapi nyata. Manusia, mana anusia? Mana milik engkau? Mana milik engkau?
Kalau kita mau mempelajari, kita mau menghisab diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kita tidak akan mendapatkan apa yang menjadi milik kita, seluruhnya milik Allah. Betul tidak? Maka jangan sombong dengan pencapaian apapun yang telah kita capai, kekayaan, jabatan, kepandaian, kecerdasan, strata pendidikan. Jangan jadikan itu sebagai bahan untuk menyombongkan diri. Jangan. Karena apa? Karena tidak ada yang kita miliki kecuali ini merupakan titipan, amanah, anugerah dari Allah. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, pasti kami akan menguji kalian dengan hal yang baik ataupun yang buruk, apapun itu ujian. Maka kalau kita menyikapi bahwa ini merupakan ujian dari Allah, entah ketika enak, entah ketika tidak enaknya, maka kita akan tetap bertujuan untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah tabaraka taala. Kita tidak akan bergeming dengan masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Enjoy saja, begitu ya. Ini tidak ada iklan ya, tidak ada sponsor, bukan, pure dari kalimat saya. Jadi enjoy saja, mau ada apa ini itu dihadapi dengan tenang. Maka kalau dihadapi dengan tenang, keadaan jantung kita pun akan tetap nyaman, maka kehidupan kita bisa sehat dan panjang umur. Berkah ikhlas, berkah Al-Qur'an. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan pendapat yang kedua tentang sebagian ulama menyatakan sebetulnya Al-Qur'an ini sudah dimasukkan secara satu kesatuan oleh malaikat Jibril ke dalam qalbu Nabiullah Muhammad alaihissalam. Karena ada sebuah riwayat di mana Rasulullah menyatakan datangnya wahyu itu pertama kali bagaikan gemerincing, suara gemerincing, lonceng yang semakin besar, yang tadinya lirih semakin banyak, semakin membuat aku bergetar. Maka ketika Jibril datang kepadaku, maka dia hujamkan Al-Quran ke dalam qalbuku. Al-Quran bukan berbentuk bahasa, Al-Quran bukan berupa tulisan, Al-Quran bukan berupa suara, tapi itulah kalamullah yang sebenar-benarnya. Akan tetapi Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umat karena beliau diutus di tanah Arab, lahir di tanah Arab, maka disampaikan kepada manusia pada saat itu yang memang butuh pemahaman dengan Al-Quran, maka digunakanlah bahasa Arab. Tapi kalamullah sendiri kalamun qadimun la yumallu thana'uh. Kalamun qadimun, kalam Allah Subhanahu wa taala, kalam yang terdahulu, yang tidak ada bahasa, yang tidak ada tulisan, yang tidak ada ucapan, tidak ada suara. Inilah yang dimaksud nuzulul Quran, yakni turunnya kalamullah dari Baitul Izzah ke Sama'id Dunya, ke langit pertama, bukan berbentuk buku, bukan ya, bukan pula berbentuk tulisan, apalagi Android, mereknya itu jeruk. Nah, ada Android ponsel jeruk, ada kan? Ya, ada apel, anggur, jeruk seperti itu, berenuk lah, kecubung kayaknya mah, itu ada tuh. Udah macam-macam begitu. Bukan berupa tulisan yang diturunkan oleh Allah, dibawa oleh malak Jibril, bukan tulisan, bukan suara, bukan. Tapi apa? Kalamullah yang sebenar-benarnya, bahasa Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah berikan melalui malaikat Jibril dihujamkan ke dalam kalbu Nabiullah Muhammad alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad dididik, ditalkin untuk mengucapkannya, mengungkapkannya. Maka kemudian terjadilah Rasulullah mendahului malaikat Jibril alaihissalam, sehingga ditegur oleh malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna alaina bayanah. Ini ayat teguran kepada Rasulullah ketika malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang setiap Ramadan mentalkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'annya, ya, deresan, tadarusan. Rasulullah ternyata ketika datang malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, Rasulullah sudah lebih dulu mengucapkannya, sehingga ditegur oleh Allah, la tuharrik lisanaka, jangan kau gerakan lisanmu, ya, lita'jala bih, untuk mendahului malaikat Jibril. Tar dulu gurunya dulu, begitu. Ini adab nih, makanya jangan songong, ya. Nanya sama guru, fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, jangan fasalu ahlal googling in kuntum la ta'lamun.
Tanya kepada ahli Google? Enggak. Fasalu ahla dzikri. Kalau kalian tidak tahu, tanya kepada ulama yang memang ahlinya, yang kompeten di bidangnya. Nabi Muhammad ditegur, ternyata Al-Quran itu sudah ada di dalam kolbunya. Nah, inilah pendapat dari ulama yang kedua, yang menyatakan sesungguhnya Al-Quran itu sudah dihujamkan ke dalam kolbu Nabi Muhammad, sebagaimana di dalam hadits di dalam suatu tafsir tentang dari surah Al-Alaq, 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Ketika datang malaikat Jibril, suaranya seperti gemerincing. Datangnya wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril seperti gemerincing yang luar biasa, menggetarkanku, kata Rasul. Kemudian ketika datang malaikat Jibril menghujamkan Quran, menghujamkan kalamullah ke dalam kalbuku. Jadi pada saat itu pula, kemudian ada yang menyatakan ulama, pada saat Rasulullah masih umur 8 tahun, dibersihkan sebersih-bersihnya oleh Jibril dadanya, kalbunya, pada saat itu diisi cahaya. Nah, cahaya ini sebetulnya kalamullah menurut sebagian daripada ulama. Jadi pada saat itu dimasukkan data-datanya, database-nya sudah ada, begitu loh. Database-nya sudah ada, akan tetapi untuk mengeluarkan PHP-nya itu bukan berarti pemberi harapan palsu, bukan, ya. Yang data-data PHP-nya itu baru dikeluarkan oleh Rasulullah melalui ucapannya tersebut. Padahal sudah ada, database-nya itu sudah ada. Nah, menurut pendapat ulama yang ketiga ini, sehingga pada saat kejadian itu Rasulullah ditegur ketika mendahului malaikat Jibril, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakan dulu lisanmu untuk mendahului malaikat Jibril. Jangan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena kamilah yang telah mengumpulkan Al-Quran di dadamu. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'anah. Kalau malaikat Jibril membacakan Quran, membacakan kalamullah kepadamu, baru kamu ikuti, jangan kamu dahului walaupun kamu sudah tahu. Ini adab ini, ya. Ngajarin adab nih Gusti Allah dalam Al-Quran. Nah, dari kalimat, dari ayat inilah sebagian ulama menafsirkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu sudah diberikan kalamullah, langsung dihujamkan di dalam dadanya keseluruhannya. Nanti datangnya malaikat Jibril itu cuma untuk ngederes bahasanya. Maka bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jibril selalu datang kepadaku untuk ngederes, untuk mentalkilkan Al-Quran. Seperti itu. Dan Rasulullah kalau sudah seperti itu, seperti seseorang yang kedatangan tamu dan beliau sangat luar biasa menghormati malaikat Jibril, seperti layaknya kepada tamu luar biasa. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Adab penuh, penjagaan dengan adab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian berkenaan dengan nuzulul Quran juga, apakah kita tidak boleh merayakan, bersyukur, apalagi dengan cara-cara yang baik? Saya senang di wilayah perumahan-perumahan di perkotaan masih ada haflah tilawatil Quran, haflah khatmil Quran, satu khataman Al-Quran diisi pada saat tasyakkur binuzulil Quran, diisinya dengan haflah khatmil Quran. Ajib, luar biasa. Jenengan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang dirahmati Allah, diampuni dosanya. Doakan saya pula, mudah-mudahan Anda adalah ahlullah, karena kata Rasulullah SAW, ahlul Quran ahlullah. Orang yang ahli mendawamkan Al-Quran, ahli mengamalkan Al-Quran, ahli membaca dan mempelajari Al-Quran, maka orang ini adalah ahlullah, keluarganya Allah. Bukan berarti Allah punya anak, punya keponakan, bukan. Akan tetapi mereka dianggap keluarga Allah, maksudnya adalah orang-orang yang dikasihi Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti itulah istilah yang dibangun untuk orang-orang yang senang dengan Al-Quran. Mereka sampai-sampai dianggap sebagai keluarga Allah, maksudnya adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi kekasihnya Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang dekatnya Allah ta'ala. Jadi kalau sudah terpilih, sudah disayangi Allah, menjadi orang dekatnya Allah, maka minta apapun mudah. Maka saat ini saya minta kepada Anda sekalian yang tadi khatmil Quran, melaksanakan khatmil Quran, doakan al-fakir. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya seluruhnya, Allah menjadikan saya dan keluarga, anak turunan, murid-murid semuanya, jamaah kami menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang berilmu. Seperti itu mudah-mudahan. Saya yakin lisan jenengan semuanya adalah lisan-lisan yang mustajab.
mustajabah. Karena apa? Karena orang kalau sudah melaksanakan khatmil Quran kemudian berdoa, doanya mustajabah. Sebagaimana diriwayatkan athar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau kalau sudah selesai dari membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, beliau akan mengumpulkan keluarga dan kerabatnya, kumpul. Kemudian beliau berdoa bersama, memimpin doa, yang lainnya mengamini. Padahal beliau yang khataman Al-Quran, tapi beliau kumpulin tuh keluarga dan kerabatnya, yuk sini saya baru khataman Al-Quran, yuk doa bareng. Kemudian setelah itu kenduri, bikin makanan lain sebagainya dihadiahkan. Ini sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana dengan kita? Kita ini melaksanakan hal yang sama dengan sahabat Abdullah bin Abbas, akan tapi zaman kini ada orang yang menyatakan bid'ah, salah lain sebagainya. Kalau ada orang seperti itu, sudahlah, diisi saja mulutnya dengan tahu nyot begitu. Setuju? Itu. Ayat-ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, tidak keseluruhannya, tapi 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Kemudian satu surat yang pertama turun dengan sempurna adalah surah Al-Muddathir. Satu surah yang pertama kali turun sempurna adalah surah Al-Muddathir. Kemudian ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat ngacung challenge. Ya. Al-Maidah ayat 173. Yang lain? Ada yang tahu? Ayat terakhir turun Al-Maidah ayat 3. Yang lain? Ada yang tahu? Taluknya surah Al-Baqarah ayat 281. Buka Al-Baqarah 281. Buka. Ya enggak apa-apa, Al-Quran Android bid'ah ngeunah lah, alhamdulillah. Sok enggak apa-apa, muka Al-Baqarah ayat 281. Temu? Ini ada di depan juga nih Quran. Sudah ada yang mendapatkannya? Baca yang kencang, Mas. Bismillah. Ya. Turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayatnya. Alhamdulillah dapat pisang. Alhamdulillah dapat pisang. Lumayan. Sini. Sudah punya istri belum? Oh belum. Ntar dulu, ngadep ke sana dulu, sini sama saya. Sini dah, rendeng. Namamu siapa? Aldi. Cie. Umur? 22 tahun. 22, sudah kerja? Sudah. Asli saking pundi? Saya orang Jakarta. Oh, orang Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta Pusat, Senen. Sekarang hari apa sih? Berarti nanti lebaran pulang kota berarti ya? Iya. Sudah mau menikah? Belum mau? Pengen. Ya, saya sempat, kok belum mau ya gitu. Sampai masa segini gantengnya nggak ada yang mau sih? Cie. Sudah ada calon belum? Belum. Nanti nomor ponsel kasih ya, kita masukkan ke biro jodoh. Nah, ini buat jenengan Mas, mudah-mudahan jadi keberkahan. Ya, tadinya yang satunya buat istri, berarti calon istrimu bentar lagi akan datang. Berkah nuzulul Quran. Baca bareng-bareng yang tadi surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat yang terakhir turun, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Dan dari sahabat Jabir bin Abdullah juga, dua riwayat ini. Karena apa?
Ayat ini turun 9 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau surah Al-Maidah ayat 3 itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini 81 hari sebelum wafatnya Rasulullah. Turunnya di mana? Ini masih dalam kondisi Rasul sedang wukuf di Arafah. Jadi masih kondisi Rasul sehat. Ya walaupun menjelang sakitnya beliau 81 hari sebelum Rasul wafat, dan turutnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ini di Arafah 81 hari sebelum Rasul wafat. Sedangkan ayat yang tadi surah Al-Baqarah ayat 281 9 hari sebelum Rasulullah wafat itu turun kembali. Kenapa kok kan secara kalimat, secara redaksi tepat sekali yang Al-Maidah ayat 3. Seolah-olah itu yang terakhir ayat. Sudah aku sempurnakan agama Islam, aku ridhoi menjadi agama yang terbaik. Seolah-olah sudah tidak ada lagi ayat yang turun. Bukan begitu. Ayat tersebut menunjukkan Allah telah menyempurnakan aturan syariat. Tapi kenapa kok masih ada ayat yang turun juga? Ayat yang turun yang tadi itu teguran, nasihat, bukan syariat. Nasihat itu teguran, ajakan untuk mematuhi syariat supaya bersiap-siap bagaimana kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan ini. Itu ayat yang terakhir. Kalau al-yauma akmaltu lakum ini tentang penegasan bahwa sempurnanya syariat sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada perubahan tentang syariat tersebut. Akan tetapi untuk masalah nasihat, teguran ini masih berjalan. Bahkan menurut para ulama ahli Quran bukan hanya 281 surah Al-Baqarah saja, ada ayat-ayat yang lain juga tentang diantaranya idza tadayantum bidainin, itu ya, tentang masalah hutang piutang. Ini juga turun juga. Ini peringatan saja, sedangkan aturannya sudah sempurna secara syariatul Islam. Begitu. Catat. Kalau nggak dicatat lupa lagi ntar. Ya, catat. Makanya kalau ngaji itu bawa ballpoint, bawa pensil, ya, kemudian bawa catatan, bawa kertas. Saya juga biasanya bawa, ada di mobil tadi. Biasanya saya sudah siapkan. Ini ganti baju saja tadi. Seperti itu. Kalau tidak minimal ya kita, sekarang kan ada catatan digital, apa? Ponsel. Bisa nyatet, bisa ngerekam, bisa video, streaming, lain sebagainya. Gunakan itu. Jangan ini mau ponsel isinya semuanya ya, nyeri, mau bisa diubaran, nah, gitu mulu. Ya, isinya lagu-lagu lain sebagainya. Isinya ilmu isinya. Nah, ini sekarang ini kita pengajian kita rekam, kemudian kita pelajari bersama. Nah, ilmu kodifikasi Al-Qur'an ini pelajaran untuk mencapai strata S3 untuk mendapatkan gelar PhD. Di mana? Di Al-Azhar, Kairo Mesir, S3 ini. Ya. Kodifikasi Al-Qur'an, ilmu kodifikasi Al-Qur'an. Al-Qur'an pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ditulis oleh beliau. Ada sahabat-sahabat tertentu, di antaranya Ubay bin Ka'ab, sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Abu Hurairah, ya. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Omar. Ini sahabat-sahabat yang menjadi petugas pencatatan turunnya wahyu pada saat itu, tapi tidak keseluruhannya. Termasuk Sayyidah Aisyah juga mencatat beberapa ayat, dicatatkan pada media-media seperti kain, kemudian juga kulit, ya, pelepah. Jadi media yang digunakan untuk mencatat itu bukan seperti kita ini. Pada masa sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau menjadi khalifah. Pada saat itu terjadi peperangan yang menggugurkan 70 orang huffaz. Peperangan yang menggugurkan, mewafatkan, menewaskan 70 orang huffaz. Ada yang tahu peperangan apa itu namanya? Cung? Hah? Yang kencang? Hah? Badar. Ada lagi yang lain? Peperangan sepeninggal Rasulullah SAW pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang menewaskan 70 orang hafazul Quran. Cung? Saya biasanya bawa duit, sekarang mau pakai ini aja lah. Pakai pisang, nggak apa-apa. Perang Siffin. Hah? Perang apa? Siffin. Ada lagi yang lain?
Baik, taluk ya. Nah, pelajari lagi surah nabawinya. Ya, jangan hoax mulu yang dibaca tiap hari. Perang gampang sebetulnya supaya kita mengingatnya itu. Ya mama. Perang apa? Ya mama. Jadi kalau kita ngingetnya gampang, kalau mau ngingetin ilmu gitu ya. Ya mama, gitu dibayangin gitu lah. Ya mama, begitu. Nah, ini perangnya, perang yang menewaskan 70 orang hufaz sehingga membuat katar-ketir, membuat ngerinya sahabat Umar pada saat itu. Kejadian ini membuat ngeri-ngerinya bagaimana? Bukan berarti takut dengan musuh, bukan. Khawatir para penghafal Quran yang menjadi saksi turunnya wahyu ini mereka akan gugur tewas dan tidak ada lagi yang menghafalkan Al-Quran. Kalau ini terjadi, bagaimana umat berikutnya bisa mengenal Al-Quran? Maka kekhawatiran ini menimbulkan satu inovasi, satu inisiatif sahabat Umar datang kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Wahai Khalifah, beliau memberitakan tentang kejadian ini, bahwasannya 70 orang hufaz gugur di medan tempur pada saat perang Yamamah. Bagaimana ini? 70 orang utama lagi. Andaikan ini terus berlangsung seperti ini, maka kita khawatir tidak memiliki lagi hufazul Quran, para penghafal Al-Quran, yang akhirnya umat di masa berikutnya tidak akan mengenal Al-Quran itu. Bagaimana kira-kira jika kita kumpulkan para hufaz tersebut, kemudian kita minta mereka untuk mencatatkan Al-Quran menjadi satu kesatuan, satu bundel begitu. Sahabat Abu Bakar marah awalnya. Wahai Umar, sahabatku, mengapa engkau menyuruhku sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah pula diperintahkan oleh Rasul kepadaku? Ini perkara yang besar, perkara yang baru. Bahasa sekarang mah bid'ah begitu ya. Bahasa sekarang nih anak-anak zaman now biasanya bid'ah begitu kurang lebih. Gak ada. Akhirnya bolak-baliknya kemudian sahabat Umar kepada sahabat Abu Bakar Siddiq memberikan alasan-alasan terus. Maka kata sahabat Abu Bakar Siddiq, ini di dalam riwayat Imam Bukhari, maka Allah meluaskan dadaku sehingga aku menerima inisiatif dari sahabatku Umar radhiyallahu an. Maka kata sahabat Abu Bakar Siddiq, wahai sahabat Umar, jangan akulah yang melaksanakan tugas berat ini. Mari kita datang kepada sahabat yang muda, tenaganya kuat, kemudian juga hafalannya kuat, hebat, dan dia orang yang paling banyak mencatatkan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Siapa namanya? Sahabat Haris bin Sabit. Zaid bin Thabit. Alhamdulillah, dapat. Sini Pak, maju ke depan. Sudah punya istri lah pastilah. Sudah. Dua. Wah, alhamdulillah. Wah, anaknya dua. Alhamdulillah, barakallah. Silakan. Anaknya dua sini Pak. Nih, tambah. Nah, alhamdulillah. Sahabat Zaid bin Thabit. Jadi sahabat Zaid bin Thabit ini anak muda tapi ulama, alim luar biasa. Karena apa? Kesungguhannya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesungguhannya belajar kepada Rasulullah, sehingga walaupun ini adalah orang yang muda tapi alim, ini menjadi pelajaran untuk kita. Kenapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq, mertua Rasulullah, sahabat Rasul, muridnya Rasul, orang terdekat, bahkan khalifah, beliau pun memberikan satu rujukan kepada sahabat Zaid bin Thabit. Walaupun lebih muda darinya, tapi ketika orang itu alim, maka orang ini pantas untuk diikuti, pantas untuk ditanya, pantas untuk dijadikan rujukan. Seperti itulah ilmu, ya. Datang berdua kepada sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Umar dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma, maka kemudian mengutarakan keinginannya. Sahabat Zaid bin Thabit pun protes. Wahai khalifah, kenapa engkau menyuruh ke sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasul dan tidak pernah perintahkan Rasul kepada kita? Bagiku memindahkan gunung di antara gunung-gunung yang lain lebih mudah dibandingkan harus membuat Al-Quran dalam satu kesatuan, membuat sesuatu yang baru. Tidak, nih dendi, begitu. Itu bahasa India. Kali itu juga bahasa India juga, ya. Ternyata nggak mau awalnya, tapi kemudian bermusyawarah, diberikan alasan-alasannya oleh dua sahabat ini. Kita khawatir umat nanti di masa berikutnya mereka tidak akan mengenal lagi Al-Quran, tidak mengenal Islam, karena banyaknya peperangan terjadi mengakibatkan gugurnya para hafal. Siapa yang akan mengajarkan pada anak-anak kita kalau mereka sudah tewas, sudah wafat? Sedangkan kita pun nanti akan mati. Kita tidak akan bisa untuk
memberikan solusi dalam kehidupan di masa datang, sedangkan kita sudah mati. Bagaimana? Akhirnya Allah luaskan dada sahabat Zaid bin Thabit dan menerima tugas yang mulia tersebut. Beliau kumpulkan banyak sekali hufaz, beliau kumpulkan para penghafal Al-Quran, beliau komandoi untuk mencatat Al-Quran. Kumpulkan manuskrip-manuskrip, siapa yang punya catatan-catatan, kumpulkan. Kemudian para hufaz dikumpulkan, yuk kita catat bersama-sama, kita susun bersama-sama menjadi satu kesatuan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh malaikat Jibril. Karena susunan Al-Quran, penempatan ayat demi ayat itu sesungguhnya malaikat Jibril yang telah mengajarkan langsung kepada Rasulullah. Jadi susunan ayat ini bukan hasil dari Rasulullah, bukan hasil daripada ulama atau sahabat, tapi Allah sendiri yang telah menunjuk malaikat Jibril mengajarkan cara menyusun ayat per ayat. Walaupun ayat itu turun pertama kali, tapi penempatannya tidak di awal. Penempatannya contoh Al-Alaq kan masih bagian akhir itu masuknya di juz 30. Nah, sedangkan Al-Fatihah bukan ayat dan surat yang pertama kali turun, bukan. Nah, ini memang sudah diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sungguhnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dicatatkan menjadi satu kesatuan. Pada saat itu dengan bahasa Quraisy dan penggunaan tulisannya pun rasmnya tulisan yang tidak ada titik, yang tidak ada harokat. Tidak ada titik, tidak ada harokat pada saat itu. Rasmul ambat, istilahnya itu rasmul ambat, tulisan yang tidak ada titik, yang tidak ada harokat. Seperti itu. Mereka bisa baca, oh bisa. Emang kita, kalau kita nggak pakai itu ya repot ya, bingung kita. Bukan bulak balik kayak yang khusyuk. Ditanya kenapa? Wih, Masya Allah, kamu sudah banyak sekali, berapa juz baca Al-Quran? Boro-boro, 1 juz juga, 1 ayat aja nggak selesai. Kenapa? Nah ini nggak ada titik, nggak ada harokatnya. Oh berarti bingung ternyata. Kirain mah khusyuk udah lama banget dibulak balik. Kirain sudah dapat berapa juz, ternyata memang nggak hatam-hatam, 1 ayat pun nggak kebaca, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Kita butuh bid'ah hasanah. Lantas siapa orang yang pertama kali membuat titik di dalam Al-Quran? Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa itu? Itu adalah sahabatnya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bukan sahabat, beliau itu tabi'in. Beliau tabi'in, bukan sahabat. Jadi zaman Rasulullah tidak ada, bahkan sampai sahabat Utsman radhiyallahu anhu sekalipun itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Pada masa sahabat Umar dulu sekarang ya, pada masa sahabat Umar, ketika sahabat Abu Bakar Siddiq wafat, maka tulisan Al-Quran tersebut disimpan oleh sahabat Umar. Sahabat Umar wafat, maka disimpan oleh Sayyidah Hafsah. Siapa itu Sayyidah Hafsah? Sayyidah Hafsah siapa? Ya, putrinya sahabat Umar. Siapa beliau? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Disimpan mushaf tersebut. Disebut mushaf, diambil istilah mushaf ini sesungguhnya dari seorang sahabat yang lain, karena oleh orang tersebut tulisan-tulisan yang dikumpulkan dalam satu kesatuan, satu bundel itu disebut mushaf. Maka istilah itu dipakai oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Zaman Rasul nggak ada istilah mushaf, nggak ada ya. Ini mushaf adanya istilah pada masa sahabat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Kemudian pada masa Khalifah Utsman, pada masa Khalifah Utsman ini terjadi peperangan, pertikaian, bukan peperangan, pertikaian di antara umat muslim. Karena apa? Karena beda-beda bacaan Al-Qur'annya. Islam sudah merebak bukan hanya di tataran wilayah Arab saja, tapi sampai ke wilayah-wilayah yang lainnya, Azerbaijan atau lain sebagainya. Dengan mereka ini orang-orang yang bukan bahasa Arab, tapi bahasanya, pembacaan, metode pembacaan Al-Qur'annya tiap wilayah berbeda-beda. Ini yang saling menyalahkan satu sama lain, akhirnya menjadikan pertikaian di antara mereka. Maka ada salah seorang yang diutus dari Yaman, dari Azerbaijan juga, datang kepada Khalifah Utsman. Wahai Khalifah Utsman, ini terjadi pertikaian di mana-mana. Apa?
tentang Al-Quran, pembacaan Al-Quran, karena berbeda-beda mereka saling bertikai menyalahkan satu sama lain. Maka sahabat Utsman kemudian pergi ke Azerbaijan. Beliau menyampaikan bahwasannya, kalian ini bagaimana sih? Aku masih hidup saja kalian bertengkar. Kenapa kalian tidak tanya langsung kepadaku? Aku orang yang hidup dengan Rasulullah, aku orang yang berjuang bersama Rasul, aku yang menjadi saksi atas turunnya ayat-ayat Allah kepada Rasulullah. Kenapa kalian tidak bertanya kepadaku? Aku masih hidup, malah kalian satu sama lain saling menyalahkan. Tanya. Kata sahabat Utsman, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan, unzilal Quran bisab'ati ahrufin. Al-Quran ini diturunkan dengan 7 metode bacaan, dengan 7 dialek bacaan, tapi sama saja intinya seperti itu. Kalau begitu caranya, daripada kalian bertikai terus, kumpulkan semua mushaf yang ada, yang berbeda-beda tulisannya, beda-beda qiraatnya, dikumpulkan, kemudian diperintahkan kepada beberapa orang hufaz agar menulis menyalin sesuai dengan apa yang tertulis pada mushaf yang pertama yang terkumpul pada masa sahabat Abu Bakar Siddiq. Datang kepada Sayyidah Hafsah meminta izin meminjam agar ini diulang, disalin ulang, dicetak ulang, disalin, ditulis ulang sebanyak 6 salinan. Maka yang 6 salinan inilah yang dikirim ke Kufah, ke Basrah, ke Mesir, ke Syam, terus ke lain-lain, ke Irak. Yang satunya itu disebut Mushaf Imam, disimpan di Madinah. Semuanya totalnya menjadi 6. Yang lain yang tadinya berbeda-beda dialek dikumpulkan, dibakar. Karena apa? Khawatir menjadi pemicu pertikaian. Sudah, jika kalian membacanya boleh membaca dengan metode apapun, dengan dialek apapun dari 7 dialek yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi penulisannya dan jika ada permasalahan tentang masalah pembacaannya, kalian harus merujuk kepada dialek Quraisy. Karena apa? Karena Al-Qur'an datang kepada Rasulullah dengan bahasa Quraisy. Seperti itu. Rasulullah menyampaikan kepada umat dengan bahasa Quraisy. Maka kalian jadikan ini sebagai bahasa utama, sebagai dialek utama, sebagai literatur utama daripada kodifikasi Al-Quran. Semua seperti itu, manut, ngikut. Ini belum ada titik, belum ada harokat. Ini lanjutkan jangan nih, ini panjang banget makanya sampai S3. Bayangkan berarti berapa tahun? Jadi kan harus duduk di sini nih, kayak orang kuliah aja. Saya ngomong aja terus, nggak ada komanya, ya. Paling beres ngomong mati saya. Sebetulnya nggak cukup 1 malam. Ini baru berapa saat aja udah jenengan udah gelisah banget begitu ya. Ini baru sekelumit, sedikit baru judul. Ya. Baru judul, baru prakata doang itu kok. Prakata doang. Masya Allah, nggak apa-apa. Ini belum selesai. Tar dulu, lanjutkan. Biarin aja lah. Wah, ngantuk-ngantuk. Ngeces terserah. Pokoknya mudah, dengerin aja. Pada masa sahabat Ali karramallahu wajhah, maka ada seorang tabi'in yang diperintahkan untuk memberikan tanda baca Al-Quran. Karena apa? Karena Islam sudah merebak kemana-mana, ke Eropa, kemana. Dari masa sahabat Umar itu Islam sudah ke Andalus, ke Spanyol, lain sebagainya. Nah ini kita harus pahami, mereka itu bangsa-bangsa yang tidak kenal dengan bahasa Arab. Tulisan Arab Rosmul Ambat mereka tidak mengerti. Maka bagaimana caranya supaya Al-Quran ini mudah dipelajari oleh mereka? Sedangkan kalau kita menuliskan tanpa titik dan harokat, fakbalu dengan faktulu ini sama. Fakbalu terimalah oleh kalian, faktulu bunuhlah oleh kalian. Wah repot ini kan. Dan asalnya terjadi karena ada kesalahan baca antara warasuluh dengan warasulah. Beda harokat saja, beda satu harokat warasuluh dengan warasulah. Pada surah At-Taubah ayat 3 ini repot. Nantinya bisa salah, maknanya bisa jadi murtad. Wah, inilah yang mengakibatkan Sayyidina Ali memanggil seorang ulama kerabatnya, ayo kamu coba buat satu inovasi supaya membantu orang-orang yang ajami mudah membaca Al-Quran. Beliau pelajari, maka beliau mendapatkan satu inovasi, bukan merubah Al-Quran, bukan. Al-Qurannya kalamullahnya tidak berubah. Inna nahnu nazzalna Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Itulah janji Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, ada orang yang berupaya untuk merubah Al-Quran sedikit pun pasti akan ketahuan. Nah, ini bukan merubah kalamnya, bukan merubah ayat, tapi hanya membubuhkan tanda baca. Apa? Titik i'rab, disebut nuqatul i'rab. Titik i'rab, pembeda i'rab, pembeda suku kata.
Satu titik di atas huruf ini nasab A, satu titik di bawah huruf ini jar I, satu titik di depan huruf ini U, A, I, U. Nanti kalau ada fathah tain, dua titiknya di atas huruf, tapi cuma titik bawah dan atas, di atas semua. Jadi posisinya enggak gini, enggak sejajar, tapi berdiri dua titik. Ini mau fathah tain, domah tain sama. Seperti itu, jadi dua-dua. Nanti kalau domah tain berarti di depan jadi dua. Kalau kasroh tain berarti di bawah jadi dua titiknya. Nah, ini cuma pembeda i'rab, bukan pembeda huruf. Kemudian ini terjadi pada saat kapan? Pada saat kira-kira di tahun 54 sampai 58 Hijriah, di kisaran itu. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in, murid sahabat Ali. Kemudian beliau punya murid pada kisaran tahun 86 Hijriah, kisaran tahun di 86 Hijriah, beliau punya murid Amr bin Yasir. Kemudian menurut riwayat Imam Baihaqi adalah Yahya bin Ya'mur, membuat kodifikasi Al-Quran lagi, membuat tanda baca Al-Quran berupa titik pembeda huruf fa, qaf, ya, ba, ta, tha, shin, zal, zai, seperti itu, titik pembeda huruf. Siapa tadi? Menurut riwayat Imam Baihaqi, Imam Yahya bin Ya'mur. Kemudian juga menurut riwayat yang lainnya ada ulama yang lain. Ini ulama, bukan sahabat. Kemudian pada tahun berikutnya, kisaran tahun 100-an Hijriah, orang ini wafat tahun 170 Hijriah, tapi di kisaran tahun 100-an Hijriah lebih, 100-an lah, 114 atau 100 berapa, lupa lagi. Beliau membuat harokat Al-Quran, membuat syiddah, tasydid, tanda tasydid. Siapa namanya? Ada yang hafal? Imam Khalil Al-Farahidi. Imam Khalil Al-Farahidi. Dibuat tuh harokat, diganti yang tadinya titik pembeda i'rab jadinya harokat, fathah, kasroh, domah, syiddah, seperti itu. Ya, tanwin. Pada saat itu belum ada tajwid, ilmu tajwid. Semuanya mujawidil Quran, tapi belum ada kerangka ilmu tajwid. Kerangka ilmu tajwid itu jauh sepeninggal Rasulullah SAW. Nun mati atau tanwin bertemu dengan qaf namanya ikhfa, angqaq, plus qalqalah. Begitu. Ini karya ulama. Jadi kalau kita nggak mau pakai bid'ah hasanah, jangan pakai itu Al-Quran yang ada titiknya, yang ada harokatnya, apalagi ada terjemahan, apalagi pakai Quran Android. Jangan rebus tuh Quran Androidnya. Nggak boleh kan? Tadi katanya bid'ah. Tapi kalau kita menerimanya, karena tidak merubah Al-Quran itu sendiri, tidak merubah hukumnya. Jelas? Paham? Yang nanti sisanya saya berikan pada kesempatan yang lain, ya, ngaji ikut hadir lagi. Sekarang saya berikan waktu untuk penanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau pulang? Cung. Nanya enggak, apa enggak? Ya. Subscribe itu artinya berlangganan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang suka ke warung nanti subscribe ke warungnya, berlangganan ke warung. Subscribe video channel kita di YouTube, dengan hashtag SSA atau Said Saif Alwi, ataupun Majelis Ahbabur Rasul Indonesia, atau Ahbabur Rasul TV, atau Qalbi ID, atau juga di IG, Instagram, atau juga di Facebook dengan fanpage Majelis Ahbabur Rasul Indonesia, ataupun galeri Majelis Ahbabur Rasul Indonesia. Silahkan ikuti, di like, diikuti, di share, kemudian diunduh videonya, disebarkan ke berbagai grup. Silahkan, ya, grup bocokok atau lain sebagainya juga masukin saja sudah. Insya Allah bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, man da'a ila hudan atau man da'a ila khair falahu ajrun mithlu fa'ili. Siapa orang yang mengajarkan, yang menunjukkan pada hidayah, pada kebaikan, maka Allah akan berikan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Inilah MLM yang paling enak, tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Ternyata kita mendapatkan jalan menuju surga, pahala yang luar biasa. Satu orang melakukan kebaikan, contoh seperti tadi ngajak istighfar, astagfirullahaladzim, satu orang yang ikut kita dapat 10 kebaikan. Kalau yang ngikutinnya 100 orang, berapa banyak dikali 10? Kalau orang tersebut ngajak lagi orang yang lain 10 orang saja, kita tetap dapat bagian, ya. Depositnya masuk tuh nanti buat di akhirat, buat di surga, buat di alam kubur. Maka jangan pernah bosan untuk mengajarkan kebaikan,
Jangan pernah bosan untuk menularkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai cinta. Karena apa? Susah orang menirunya. Akan tetapi kalau keburukan, jangankan kita ajarkan, tanpa kita ajarkan, tapi kita melakukan, orang akan menirunya, betul tidak? Keburukan itu mudah ditiru, tapi kebaikan susah untuk ditiru. Kebaikan mudah ditiru walaupun kita tidak mengajarkannya, tapi kebaikan sulit untuk ditiru walaupun kita mengajarkannya. Maka ini berarti hal yang sangat-sangat mahal sekali kebaikan itu. Oleh karenanya teruslah tanam kebaikan, sebarkan cinta, sebarkan kebaikan. Supaya apa? Supaya kita memiliki bekal-bekal untuk di akhirat. Jadilah ahlullah dengan menjadi ahlul Quran. Dan jangan kita saja yang belajar Al-Quran, tapi didik keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, kerabat kita untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Quran, siapa orang yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya, wa amila bih, dan mengamalkan Al-Quran, maka ulbisa walidayhi, orang tuanya akan dipakaikan tajan min nurin, berupa mahkota dari cahaya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dauhu, yang sinarnya tersebut putih, sinarnya cahaya kemilau sinarnya tersebut, abyadu, lebih putih, lebih terang, min dawi syamsi min buyutil ardi, lebih putih dibandingkan, lebih terang dibandingkan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah di muka bumi ini. Cahayanya sangat berkilauan. Apalagi kalau orang yang mengamalkannya sendiri, maka akan dipakaikan jubatan min nur, jubah dari cahaya. Ini kita punya anak kita yang membaca dan mengamalkannya. Kita orang tuanya belum membaca nih, belum dapat pahala membacanya. Baru anaknya, karena anaknya dapat pahala berupa dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Berarti ini ahli kebaikan, ahli surga. Kemudian kalau kitanya sendiri mengamalkannya pula, membaca dan mengamalkannya, kita diberikan jubah dari cahaya. Luar biasa. Kalau diberikan jubah dari cahaya, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Demikianlah keutamaan dari para pengamal Al-Quran, para pelajar Al-Quran, dan orang-orang yang memuliakan ahli-ahli Quran. InsyaAllah materi-materi yang lainnya yang masih banyak bisa kita pelajari pada kesempatan berikutnya, bukan hanya di sini, dimanapun pengajian berada, selama itu dari keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pelajari bersama-sama. Kita doakan guru-guru kita semoga sehat wal afiah, sekeluarga diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah yang akan menjadi penerus daripada perjuangan-perjuangan beliau. Karena umur ini terbatas, perlu penerus, perlu generasi berikutnya yang harus menyampaikan dakwah-dakwah. Jangan egois. Kita perlu orang-orang, di antaranya anak-anak Anda. Jangan egois, Anda inginnya urusannya dunia supaya anak Anda itu sukses dunianya saja. Jangan seperti itu, karena anak merupakan titipan dari Allah. Sebaik-baik Anda adalah yang mengajarkan anak-anak Anda agama, sehingga anak Anda walaupun jadi pengusaha, walaupun jadi pejabat, tetap mereka menjadi orang-orang yang khidmat mendakwahkan Islam. Hebat jika Anda punya anak sebagai pengusaha, pejabat, tapi tetap ngajar ngaji, tetap menjadi orang yang berdakwah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hebat, luar biasa, luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Quran menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wallahu wa rasuluna an nabi muradi wa man'ah. Dan telah kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat warahmah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Maka kalau kita butuh obat, butuh solusi, jawabannya Al-Quran. Tapi wala yazidul zalimina illa khasara, tidak akan bertambah apapun bagi orang-orang yang zalim, yang tidak iman, yang tidak percaya, tidak yakin Al-Quran menjadi obat dan anugerah dan solusi. Tidak akan memiliki apapun, tidak akan bertambah apapun kecuali kerugian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mohon koreksi jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.